domba Israel, anak Israel, Ben Yisrael, sepertiga dari mereka itu dibuat berserak ke seluruh penjuru bumi. Inilah domba yang kemudian dikatakan Yesus di luar halaman, yang harus juga digembalakan. Maka murid diperintahkan untuk menyebar ke seluruh penjuru, tetapi hanya kepada Bani Israel saja. Permasalahannya kemudian, Yesus selalu mewaspadai muridnya, waspadalah, 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 waspadalah. Nah, kita lihat di dalam pengajaran Yesus agar waspada kepada pengajar palsu yang datang kepada mereka sebagai domba, yang sebagai domba tapi sebenarnya dia adalah serigala. Nah, itu dia. Domba tapi palsu. Artinya domba tapi dalamnya serigala. Siapa yang kemudian datang kepada murid Yesus? Orang Kristen kah? Orang Hindu kah? Orang Buddha kah? Atau orang Islam? Jawaban yang paling benar adalah asal mula cikal bakal Kristenlah yang datang menghabisi murid-murid Yesus, sehingga murid-muridnya kemudian tidak sampai menggembalakan Bani Israel di setiap penjuru bumi. Gagal nasib perintah Yesus. Maka datanglah Islam kemudian untuk menganulir semua manusia untuk menuju kepada keselamatan dengan menjadikan Islam sebagai satu-satunya jalan menuju kepada pencipta langit dan bumi. Demikian. Silakan bro, admin atau Noah. Tadi kamu ini loh Noah, atau bro admin dulu deh, silakan. Ya, Bang Andi. Ya, yang tadi saya sampaikan memang dari sudut pandang Kristen ya, dan mengenai dasar pengajaran kenapa kita juga tidak sepakat kalau dikatakan ajaran Yesus tidak sama dengan ajaran Paulus, dan tentang kenapa Paulus mengajarkan keluar Israel. Kalau tadi juga disebut misalnya dari mana Katolik misalnya, atau mungkin Kristen yang lain tidak ada garis keturunan dari Israel, kemudian dianggap domba, ya salah satunya dari ayat tersebut. Dan dikonfirmasi di ayat yang lain, misalnya di ayat 17-18. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka, murid-murid Yesus, ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu. Jadi di sini konteksnya orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan para murid. Umat Kristen, Katolik, dan lain-lain, misalnya ya, kita percaya dengan pemberitaan para murid. Sehingga kita juga mengaku dan kita juga diakui dan berhak dianggap sebagai domba yang lain, atau sebagai pengikut Kristus, atau yang mendengar suara Sang Gembala, yaitu Kristus. Begitu Bang, jadi bukan semata-mata ya gimana ya, ini dasar yang ada di dalam Alkitab ya. Memang ini sumbernya dari pandangan Alkitab. Di situ kita kasih poinnya. Itu aja, silakan Pak Noah kalau mau nambah. Itu aja Bang Andi. Oke, baik. Ada tambahan? Ini Bang, saya mau mau nanya sekali lagi nih masalah yang tadi Abang katakan domba berbulu serigala ini ditujukan buat siapa sebenarnya gitu. Oke. Sederhana menjawab itu, Bung. Di dalam Matius 23, ini pernyataan Yesus ya. Saya tidak merujuk kepada Al-Qur'an dulu. Di dalam pernyataan Matius dalam Matius 23. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada muridnya, ahli Taurat, orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan mereka. Kenapa Yesus melarang muridnya mengikuti perbuatan orang Farisi?
dan mengikuti perbuatan ahli Taurat. Kenapa? Karena Yesus mengatakan mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Saya ulang, orang-orang Farisi dan ahli Taurat telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Artinya orang Farisi ahli Taurat ini berteori saja, tapi tidak mempraktekkan hukum Taurat. Jangan kau ikuti mereka, jangan kau ikuti perbuatan mereka, yaitu cuma berteori tapi tidak mempraktekkan. Jangan. Mereka mengajarkan tapi tidak melakukannya. Sama, jangan kau ikuti orang Kristen. Mereka menempelkan buku Taurat di dalam kitab mereka, tapi mereka tidak mempraktekkan. Itu sama tuh. Makanya dikatakan bahwasanya kalau Yesus mengajarkan muridnya, jangan kau mengikuti ahli Taurat dan orang Farisi. Apa sebabnya jangan ikuti orang Farisi dan ahli Taurat? Mereka hanya mengajarkan tetapi tidak melakukan. Bedanya dengan Kristen hari ini apa? Orang Kristen tahu bahwa Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Kristen tahu itu. Tapi pada praktiknya menyuhankan anak manusia. Mereka tahu. Mereka tahu Yahudi ibadah hari Sabat, mereka ibadah hari Minggu. Tahu mereka. Mereka tahu Taurat mengajarkan hukum sunat itu wajib, tapi mereka tidak melakukan. Mereka tahu mengajarkan tapi tidak mempraktekkan. Nah, endingnya di mana? Semua data satu perikop Matius 23 ini, celakalah, hai kamu orang bodoh, wahai kau keturunan ular beluda, celakalah kau. Itu endingnya tuh, celaka. Siapa yang celaka? Mereka yang menteorikan hukum Tuhan tapi tidak mempraktekkan. Lihat ending di nomor 15-nya. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan, menjelajahi daratan, untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu, dan sesudah ia bertobat, kamu menjadikan dia orang neraka, dan yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Celakalah kamu, wahai pemimpin-pemimpin buta, yang berkata, bersumpah demi bait suci, ini tidak sah, tetapi bersumpah demi bait suci, sumpah itu mengikat. Hai orang-orang bodoh, hai orang-orang buta, apakah yang lebih penting, emas atau bait suci yang menguduskan emas itu? Dan seterusnya dan seterusnya. Nah, sekarang permasalahannya adalah orang Farisi, ahli Taurat, yang menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, itu siapa? Dan apa nama agama yang dibentuk oleh orang Farisi yang menyeberangi meninggalkan Yerusalem? Agama apa itu? Kamu mentobatkan orang menjadi pengikutmu, setelah mereka menjadi pengikut agamamu, kau jadikan mereka orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau. Lalu dikatakan di data nomor 30-nya, aku berkata kepadamu, kata Yesus nih, aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua yang kukatakan ini akan ditanggung oleh angkatan ini. Bukan 600 tahun kemudian, bukan. Tapi ditanggung kejadian-kejadian ini. Celakalah orang-orang yang ada di sini, orang Farisi, ahli Taurat, menyeberangi lautan, itu seangkatan dengan Yesus. Ini dalil satu perikop ini, dari nomor 1 sampai nomor 36. Celakalah. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya dan menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Siapa ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya? Kisah Para Rasul 24 nomor 5, inilah Paulus, sekte dari toko Nasrani. Siapa yang Nasrani itu? Orang Yahudi, orang Romawi, orang Yunani. Orang-orang yang kemudian menjadi pengikut Paulus itu adalah orang Romawi dan Yunani. Berarti ahli Taurat Paulus, orang Farisi adalah Paulus, orang munafik adalah Paulus. Maaf, saya katakan munafik karena dia mengatakan, kepada orang Yahudi saya mengaku Yahudi, kepada orang yang hidup di bawah hukum Taurat
saya mengaku hidup di bawah hukum Taurat, meskipun aku tidak hidup di bawah hukum Taurat, munafik. Supaya aku memenangkan banyak orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, munafik. Menyeberangi lautan, dia sampai ke Kaliki, dia sampai ke Efesus, dia sampai ke Roma, dia sampai ke Galatia. Untuk apa? Untuk mentobatkan orang masuk menjadi pengikut agamanya. Dan kata Yesus, setelah kau tobatkan dia, kau jadikan mereka menjadi orang neraka. Kenapa dia menjadi orang neraka? Kenapa? Karena pengikut Yesus sama persis dengan orang Farisi yang mengajarkan tentang Taurat tetapi tidak mempraktekkan. 1 menit saya kasih data kepada saudara. Kita lihat buktinya bagaimana Paulus kemudian bertaubat dari mengajarkan ajaran Kristen. Di dalam Kisah Para Rasul 21 kita lihat Paulus kemudian bertaubat. Tetapi setelah dia bertobat, Paulus kemudian kembali mengajarkan ajaran Kristennya. Nah, yang lucu kemudian adalah kalau ajaran Kristen yang diajarkan Paulus ini kemudian benar, kenapa kemudian dia bertaubat? Ini jadi permasalahan besar. Kenapa Paulus bertobat ketika kemudian ajaran Kristen yang diajarkannya itu adalah ajaran yang benar? Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 21. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia di Siprus. Lalu dikatakan di sana, kami tiba di Yerusalem. Semua saudara yang menyambut kami dengan suka hati. Pada keesokan harinya, pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka. Jadi Paulus ini habis dari luar non-Yahudi mengajarkan ajaran kekristenan, masuk kembali ke Yerusalem. Begitu Paulus tiba, dia kemudian menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Jadi Paulus menceritakan bahwa saya mengajarkan ajaran Kristen di luar daripada Yerusalem. Mendengarkan itu, mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus, saudara Paulus, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Ini kata penatua yang ada pada saat itu. Tetapi mereka semua yang taat kepada hukum Taurat ini mendengarkan tentang engkau wahai Paulus, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Taurat Musa. Tetapi mereka mendengarkan tentang engkau wahai Paulus, bahwa engkau mengajarkan orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa asing untuk melepaskan hukum Taurat Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan lagi menyunatkan kulub anak-anak mereka dan jangan lagi hidup menurut adat istiadat hukum kita. Jadi bagaimana sekarang wahai Paulus? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah pulang kembali ke Yerusalem. Sebab itu wahai Paulus, lakukanlah apa yang kami akan katakan ini. Di antara kami ada orang 4 yang bernasar wahai Paulus. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau wahai Paulus. Lakukanlah pentahiran, lakukanlah baptis, lakukanlah pengkudusan dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau yang mengajarkan membatalkan hukum Taurat itu sama sekali tidak benar. Jadi ini siasat oleh penatua supaya Paulus diselamatkan. Paulus disuruh bertaubat, maka dia kemudian disuruh mentahirkan dirinya. Nah, melainkan bahwa engkau sebenarnya tetap memelihara hukum Taurat di luar sana, tidak mengajarkan kekristenan di luar sana, tetapi tetap memelihara hukum Taurat di luar sana. Tetapi tentang bangsa-bangsa lain, bangsa-bangsa asing yang telah menjadi percaya karena pengajaranmu, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan percabulan. Pada hari berikutnya, dengarkan, pada hari berikutnya
Paulus kemudian menjalankan nasar pentahiran. Paulus membawa orang-orang itu, yang 4 orang tadi, beserta dengan dia, dan Paulus mensucikan dirinya bersama-sama ke-4 orang tersebut, lalu masuk ke dalam bait suci untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Subhanallah, Paulus kembali mempersembahkan kurban hewan sebab Yesus sudah dipersembahkan, tapi Paulus mengulang lagi persembahan. Tidak mungkin Yesus lagi, tetapi dia hewan, karena dia kembali bertobat, mentahirkan dirinya dari mengajarkan ajaran Kristen. Ini data, Bung. Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Kalau ajaran Kristen itu benar, maka Paulus akan memasang kepalanya di sini. Tidak, ini firman Tuhan. Taurat memang tidak lagi berlaku sebab matinya Yesus di atas tiang salib. Dia telah membatalkan hukum Taurat. Tapi kenapa Paulus justru mengikuti keinginan penatua untuk bertobat, untuk ditahirkan, dan bahkan berkorban persembahan? Maka kalian orang-orang Kristen diprank oleh Paulus. Demikian. Silakan, ada 2 nih. Atau sebelum lanjut kita sambut dulu nih, Muslim apa siapa nih? Heling nih. Heling, Heling silakan sama Bang Noah. Heling, kalau enggak diturun di bawah, diganti yang lain ya. Kalau enggak berbicara ya. Oke? Oke. Silakan Bro Admin atau Noah, silakan. Heling, mau bicara? Muslim bang, halo bang. Heling? Ya enggak mau dia. Oke, lanjut. Kenapa kehilang arah lu Noah kalau topik kayak gini? Silakan Bang Noah, tadi yang bertanya Bang Noah. Lanjut dulu Bang ini tadi, Bang apa namanya nih? Bang Elin ya. Namanya nih, Bang Elin ya. Tuh sambut yang baru naik. Aldi Valentino 8 apa ini? Silakan. Wih, kabur dia. Baru disenggol dikit. Kenapa minta naik kalau langsung kabur? Makanya gue bilang juga apa? Sepanjang ada kitab Yahudi nempel-nempel ya merepotkan jadinya. Itu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya sini, gurunda-gurunda kalian kok nggak bisa berani bahas ajaran Muhammad sama cabulnya ya? Kok Memang- kalian bahas Alkitab? Memang ada ajaran cabulnya Nabi kami nggak ada? Aduh, itu Muhammad itu. Nah, gimana? Kok kalian nggak bahas? Kalian bahas kitab orang? Ini lagi diskusi bang, ada Kristen di sini. Mana Kristen nggak ada? Ini si Juma modal congor. Ini Bro Bahas Admin. dong Al-Quran Diam dulu, juga, silakan dulu. jangan bahas. Oke, Bro oke, Admin, baik. Bro Admin anda Kristen, Mari. Bro Admin. Bro Admin Kristen, Saudara Noah Kristen. Oke, Kenapa mari kita bahas sampai Al-Quran, Atarin 1 Pak. turun gitu? Oke, mari kita bahas Al-Quran, silakan. Mari. Buka Atarin 1, dibuka dibaca. Oke, baik. Tarim ayat 1, Pak ya. Iya. Oke, apa yang Bapak ingin dapat poinnya di Iya, situ? ayat itu kenapa? Iya. Apa? Kenapa ini, Pak, ayatnya? Nanya nggak bisa. Hah, Kenapa ini bingung. ayatnya? Ayo. Iya, kenapa ayat ini, Pak? Ayat Kita bahas- itu kenapa? Itu hai Muhammad. Kenapa Tunggu. kamu haramkan apa yang Oh, dilakukan bahas Allah? ini, bahas terjemahan atau bahas Iya. Al-Quran? Iya, bahas. Bahas terjemahan atau bahas Al-Quran? Ya, bahas terjemahan bisa. Oh, Karena bahas Al-Quran juga terjemahan. tanpa terjemahan umat Islam nggak tahu baca, nggak tahu arti. Oh, jadi yang kita bahas ini Gitu. terjemahannya atau Al-Qurannya, Pak? Iya, Al-Quran kan terjemahan juga boleh. Oke, baik. Kita bahas Al-Qurannya dulu ya. Iya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di dalam kitab suci Al-Quran itu ada yang dikenal huruf hijaiyah. Nah, huruf-huruf hijaiyah itu alif, ba, ta, za. Aduh, ini bukan lari kemana-mana.
Mau bahas Al-Quran atau mau bahas terjemahan nih? Itu tulus jelaskan kenapa ayat itu bisa turun. Kita bahas Al-Quran atau bahas terjemahan? Bahas Al-Quran itu bahas acarin Al-Quran. satu itu dibaca langsung, jangan mau alif batas. Memang aku anak kecil mau belajar ngaji. Pak. Kalau mau bahas Al-Quran, dibikin naik darah aja. kalau Gua bahas turunin aja Al-Quran, lu. berarti kita harus masuk ke dalam ejaan-ejaan huruf ini. Kenapa? Ejaan huruf ini nanti akan menghasilkan sebuah disiplin ilmu yang wajib kita kuasai. Ya ayuhan nabiyyu. Kenapa tidak dikatakan ya ayuhan nabiyya atau ya ayuhan nabiyyi? Itu harus dipelajari tuh. Lain cerita kalau membahas tentang terjemahan. Nah, kalau ke terjemahan berarti kita harus mengaitkan antara terjemahan dengan original teksnya. Begitu. Jadi Al-Quran itu tidak bisa dipelajari seperti keinginan Bapak. Al-Quran itu harus dari step by step dipelajari dulu. Gitu ya Pak ya, yang matanya nggak ada biji hitamnya ya, kena panu kayak yang tadi matanya. Imamat. Keprank gua kirain dia muslim mengucapkan salam. Inilah namanya Jadi- oten kopior. Ya, jadi gini, Bapak yang tadi, Pak, kenapa kami membahas kitab Bapak? Karena kitab suci kami membahas kitab Bapak. Bapak tidak bisa membahas kitab kami, karena kitab Bapak tidak membahas kitab kami. Kalau kitab kami membahas kitab Bapak, Orde Baru tidak bisa membahas reformasi. Reformasi bisa membahas Orde Baru dan Orde Lama. Orde Baru Taurat, Perjanjian Lama, Orde Baru, Perjanjian Baru, Orde Lama, Taurat, Perjanjian Lama, Orde Baru, Perjanjian Baru, Reformasi Al-Quran. Al-Quran bebas membahas Orde Lama, Orde Baru. Dan itu memang begitu kaidahnya. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniyya wa inhum illa yazunnun fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim thumma yakuna hadza min indillah. Itu jelas tuh. Gitu ya Pak ya. Jadi kalau Al-Quran membahas kitab saudara, wajar karena ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Tapi kalau kitab saudara membahas Al-Quran itu tak ada. Tak ada, kecuali sifatnya nubuah. Seperti Keluaran 29 nomor 12. Seorang yang diberi kitab termaterai, yang diperintahkan membaca Iqra, tapi dia mengatakan aku tidak dapat membaca. Nah itu ada nubuatannya. Seperti itu Pak ya. Oke, lanjut teman-teman yang lain. Materi tadi Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran Kristen. Silakan, ngopi lagi kita. Jadi kalau naik itu jangan ngeprank mengucapkan salam. Kirain muslim, ternyata mau makan babi. Dia nggak ngerti arti salam itu apa. Kalau kau mengucapkan salam assalamualaikum berarti kau keluar dari Kristen. Memang kamu itu ajaran kamu itu. Yang penting ngomong, belakangan pembuktian. Nggak jelas. Bang Andi, bukan ajaran Bang Andi, memang orangnya yang seperti itu. Iya orangnya. Jadi bukan ajarannya, bukan. Ya kalau ajarannya juga ada 2 Yohanes 1 bro. Nggak boleh mengucapkan salam itu. Yang datang ke rumahmu, jangan kau mengucapkan salam. Gitu Yang loh. mana itu? 2 Yohanes 1 10-11. Ada bro. Bener ya Banyuma ya? Ada ya? Nggak boleh mengucapkan salam ya? Ada, apabila ada orang yang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran Kristen, jangan kau menerima dalam rumahmu dan jangan kemudian jangan kau mengucapkan salam. Ada. Tiba-tiba naik kesurupan menghujat ajaran cabul. Di mana ada ajaran cabul di Al-Quran? Justru Al-Quran itu meluruskan ajaran-ajaran cabul yang ada di yang sebelumnya. Betul ya Banyuma? Iya. Gimana sih otaknya ini pada ini? Al-Quran datang meluruskan bahwa Nabi Daud itu nggak begitu sifatnya. 1. Lot itu nggak begitu sifatnya. 2. Terus kemudian Bunda Maria itu nggak berzina. 3. Diluruskan baik-baik, dia datang mengatakan ajaran Nabi Muhammad ajaran cabul. Ada-ada aja loh. Gitu loh bro admin. Iya, lanjut.
Intermezzo tadi kan. Jadi kita membahas itu ya karena memang diperintahkan untuk meluruskan. Kedua, kalau ambil kesimpulannya, kita juga meluruskan terjemahan LAI yang ke-Islam-Islaman. Gitu loh. Di sini juga nggak monolog bro. Kalau nggak ada Kristen kita nggak bahas itu. Ada Kristen 2 orang di sini loh. Jadi nggak monolog, ini diskusi. Itu. Ada penekanan lagi Banyuma, silakan. Ya itu tadi yang saya katakan ya teman-teman, data itu ada kan, data yang ada. Kemudian makanya kalau saudara-saudara Kristen ingin jujur terhadap diri saudara, kenapa ya kemudian ada ajaran-ajaran yang kemudian kita temukan di Bible antara ajaran yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel dengan ajaran yang Kristen sekarang itu berbeda. Nah itu tadi alasannya. 1 Galatia 1 nomor 16. Aku diutus kepada non-Yahudi, kepada orang-orang yang tidak bersunat. Lalu kemudian ajakan dari Paulus terhadap orang-orang Kristen Ibrani 6 agar meninggalkan ajaran-ajaran lama menuju kepada ajaran yang dibuatnya. Dan ajakan kemudian Paulus untuk menjadikan dirinya sebagai tauladan. Jadi Kristen hari ini adalah pengikut Paulus karena Yesus diutus untuk Bani Israel. Paulus jelas mengatakan diutus untuk non-Israel. Jadi kalau ada orang yang memaksakan antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus, dipaksakan, maka dia akan semakin sakit hati karena tidak akan pernah sejalan. Yesus mengajarkan Taurat, Galatia 4 nomor 4. Yesus hidup tunduk berserah diri di bawah hukum Taurat. Yohanes 14 nomor 31, Yesus taat tunduk kepada seluruh perintah Tuhan yang ada kepadanya. Berarti Yesus hidupnya ibaratkan warna, dia warna putih. Kristen warnanya merah atau hitam. Karena tidak sama. Yesus adalah orang yang taat kepada hukum Taurat menurut pengakuan Yesus. Yohanes 14:31. Menurut Paulus untuk pengikutnya, sebab marilah kita tinggalkan. Ada ajakan dari Paulus, apeimi, tinggalkanlah atau biarkanlah, atau mari kita bergegas meninggalkan asas-asas pertama. Maksudnya arke, permulaan dari perintah, dari pengajaran atau ajaran-ajaran yang datang kepada Yesus. Maksud Paulus gini, sebab marilah kita tinggalkan pengajaran pertama dari ajaran tentang Kristus. Coba teman-teman, wajar kemudian kalau teman-teman ini Kristen meninggalkan ajaran tentang Kristus. Kristus dalam bahasa Ibrani Mesias. Mesias ini adalah nabi besar. Mesias ini adalah rasul besar yang didatangkan kepada Bani Israel sebagai pahlawan untuk membebaskan mereka dari penjajahan. Nah, permasalahannya kemudian adalah Paulus mengajarkan, mari kita tinggalkan pengajaran pertama yang mengajarkan tentang Mesias. Akhirnya Mesias yang tadinya hanya manusia, ketika ditinggalkan pengajaran manusia ini, berubah kemudian menjadi Mesias ini adalah Tuhan. Ini Ibrani 6 nomor 1. Bukan saya ngarang. Sebab itu marilah kita tinggalkan pengajaran pertama, asas-asas atau hukum-hukum atau dasar-dasar pertama tentang ajaran Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Apa tuh perkembangannya yang penuh? Apa tuh? Perkembangan yang penuh. Yang tadinya Mesias berubah menjadi Tuhan. Dan janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan. Tidak boleh lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Tidak usah bertobat. Itu Bang ya, saya tanya silakan. sedikit aja ya.
Benar, abang nggak ngarang-ngarang. Itu memang tertulis ya di kitab yang rata-rata kita bilang kitab yang disiarkan oleh Paulus sendiri. Jadi sebenarnya inti sebenarnya ya itulah ujian dari Tuhan mengenai ketaatan kepada kita umat beragama. Apakah kita mengikuti kesetiaan dan ketaatannya atau kita malah kabur gitu atau kita malah lari berpaling ke yang lain seperti yang Paulus siarkan gitu Bang. Nah, ini ajaran Paulus meninggalkan ajaran asal mula dari pengajaran tentang Mesias. Kalau Mesias itu kan nabi, Mesias itu kan rasul. Tapi Paulus mengajarkan tinggalkanlah ajaran itu. Itu enggak lagi sia-sia sudah itu. Makanya yang sekarang menjadi teladan kalian itu ya Paulus. Karena itu ajarkan, jadilah teladanku, kata Paulus. Makanya saudara-saudara hari ini menjadi Kristen itu bukan yang menjadi pengikut Yesus. Karena murni kemudian pengajaran Yesus itu ditinggalkan menurut ajakan Paulus Ibrani 6. Marilah kita tinggalkan asas-asas pertama, hukum-hukum pertama. Tentang apa? Tentang Kristus. Nah, kalau berbicara mengenai Kristus, itu ajaran pertama tentang Kristus itu di mana? Di Yahudi. Di tengah-tengah Yesus. Siapakah aku ini? Engkau adalah Mesias. Mesias itu apa? Mesias itu apa? Manusia yang diurapin, bukan Tuhan. Tapi itu ditinggalkan menuju kepada perkembangan yang penuh, kata Paulus. Dikembangkan yang tadinya Mesias berkembang kemudian menjadi Tuhan. Teloites katanya. Berkembang, menyempurnakan, menggenapi ajarannya. Apa itu? Mesias menjadi Tuhan. Maka muncul Kolose 2 nomor 9, Filipi 2 nomor 6 seterusnya, Roma 14, Yesus mati bangkit jadi Tuhan, Roma 10, semua berubah. Yang tadinya hanya Mesias berubah menjadi Tuhan. Nah itu dia. Makanya di Kristen menuhankan Mesias. Yahudi ada enggak sederetan Mesias yang datang kepada mereka? Ada enggak mereka menyembah kepada Mesias? Tidak. Karena orang Yahudi sadar Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan Mesias. Tapi itu ditinggalkan kemudian. Makanya di Kristen jangan heran menyembah Mesias. Demikian. Ada tuh Bang kepada Musa Bang kalau di Yahudi. Di mana tuh? Mengenai Musa lah. Musa itu dianggap Tuhannya Israel pada zaman itu Bang. Oh itu dijawab itu. Kalau itu dijawab sendiri. Kenapa? Yesus yang menjawabnya. Kenapa Yesus menjawabnya? Coba kita lihat di dalam Yohanes 10 nomor 34, 35, 36. Yesus jawab sendiri itu. Bahwa Musa kemudian dianggap Tuhan. Karena dia menyampaikan firman. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Itu kata Yesus. Makanya kalau kita melihat di dalam kitab saudara, misalnya dalam Kisah Para Rasul 10 nomor 6, ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Coba, malaikat dipanggil Tuhan kan? Lalu kemudian Kejadian 31 nomor 11, malaikat berkata kepadaku, jawabku kepada malaikat tersebut, ya Tuhanku. Sama kan? Begitu juga Kejadian 22 nomor 11, malaikat berfirman kepadanya, lalu dia menjawab, ya Tuhanku. Jadi yang datang kemudian mengajarkan dirinya, mengajarkan firman Tuhan kepada oknum yang didatangi, selalu mengaku Allah, selalu mengaku Tuhan. Itu artinya Yesus klarifikasi, bukankah setiap oknum yang diutus untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah? Malaikat datang kepada Abraham dipanggil Tuhan, malaikat datang kemudian kepada Yesus dipanggil Tuhan. Yesus kemudian datang mengajarkan firman Tuhan,
dipanggil Tuhan. Mari kita lihat apa yang tertuang di dalam Yohanes 3 nomor 34. Sebab siapa yang diutus oleh Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas kepada mereka. Jadi siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia kepenuhan roh Allah, maka dia mengaku Allah. Malaikat datang mengaku Allah, Yesus datang mengaku Allah, Musa datang mengaku Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Padahal yang berkata di situ adalah Nabi Musa. Kenapa demikian? Karena dia sedang mengucapkan firman Allah. Itu tidak bisa dipungkiri, Bung. Itu fakta. Silakan. Oke, jadi gini, mengenai Noah, lu lemes banget sih suara lu. masa sih iya bang? Iya, kecil. Kecil, bentar ya. Betulin dulu, saya respon dulu yang baru naik ya. Siapa nih? Soundship, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zuma dan ustadz-ustadz yang lain dan juga Ustadz Handi dan yang lainnya yang tak tersebut satu-satunya. Terima kasih atas pencerahannya dari Bang Zuma. Diizinkan saya untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh Bang Zuma, menyimak bahwa tadi Gurundaku menyampaikan bahwa Paulus bertaubat di depan penatua apa orang tua gitu maksudnya. Lalu Paulus itu kan sudah bertaubat, tapi ajarannya masih diikuti oleh Kristen sampai sekarang. Pertanyaannya, apakah pertaubatannya Paulus itu diterima atau taubat apa gitu, Gurundaku? Ini saya aja yang jawab ini bang. Iya. Jadi gini. Jadi saya aja yang jawab silakan. ini bang Zuma. Jadi begini bang Esron. Silakan. Bang Esronku yang terkasih. Jadi begini. Benar, Paulus itu bertobat, tapi kita lihat dulu bertobatnya secara apa. Saya jujur ya, saya Kristen. Saya mengimani apa yang ada di Alkitab saya, tetapi saya juga mengkaji, bukan mengkaji berarti saya pandai-pandaian, enggak. Tapi saya berpikir juga dengan akal saya sendiri, kira-kira mana yang benar, mana yang tidak benar. Karena dalam kitab itu bukan hanya firman Tuhan saja, tetapi segala ujian, cobaan, serta ketetapan-ketetapan Tuhan ada di dalamnya. Jadi kenapa Kristen masih mempercayai atau mengikuti ajaran-ajaran Kristen saat ini yang sudah banyak disiarkan oleh Paulus? Jadi begini Bang Esron, sebelum Paulus bertobat, Paulus itu tidak mengakui bahwa Yesus ini adalah seorang Mesias. Tetapi ketika bertobat, dia malah mengakui Yesus ini sebagai Tuhan. Jadi menurut saya pribadi ya, ini salah gitu. Karena di nubuatan-nubuatan sebelumnya yang ada di perjanjian lama, seperti di Yesaya 53 dan di kitab-kitab lainnya di perjanjian lama, itu tidak ada mengatakan bahwasanya akan datang seorang Tuhan begitu. Yang ada datang seorang Mesias atau seorang penyelamat begitu Bang. Jadi gitu aja penjelasan singkat dari saya. Oke, terima kasih. Begini, Noah, saya ini ya, Bang Noah Saudara nggak Noah, percaya Paulus atau maksud gimana daripada ini maksudnya? saudara, Ini banyak Pak. suara saya nggak dengar ya. Bentar, saya mau Suara saya memastikan gimana? Bang Noah ini percaya kepada Paulus atau tidak. Sama. Noah, lu ditanya, lu percaya Paulus atau tidak? Siapa ini yang nanya ini? Bro admin yang nanya. Saya tidak percaya Bang. Oh, Noah nggak percaya Paulus, bro admin. Ya, kenapa tidak percaya Paulus? Karena gini, begini Bang. Oke, saya langsung satu pertanyaan aja. Kamu bilang karena Paulus mengajarkan Yesus Tuhan, ya? Iya. Di ayat mana? Coba sebutkan ayat mana. Di Kisah Para Rasul itu ada Bang. Nanti abang bisa Roma baca 14:9 Enggak. juga.
Saya malas korek-korek Alkitab gitu. Bukan, Ya udah saya bukan. bantuin Roma. Roma 14 10 Di Roma, nomor iya. 9, Di Roma. Roma 14 nomor Di Roma, 9. ya. Gini, Sorry, di Roma. mengatakan Yesus sebagai Theos itu di mana? Ya itu kan ada, kan abang bisa baca sendiri di Alkitab. Di mana? Oke. Ayat berapa coba? Surat Paulus ya. Yohanes 1 nomor 1, Yohanes 1 14. Surat Paulus, Bang. Sebentar. Kisah 2 Surat 3. Paulus. Ya, surat Paulus dengan tegas mengatakan Yesus Theos. Roma 14:9. Roma 14:9 Bro Admin. Bro Admin Roma 14:9. di situ apa bunyinya? Theos atau Kurios? Kalau Indonesianya mati menjadi Tuhan. Aku enggak tanya soal Indonesianya. Original teksnya itu kurios. Ya, aku mau tanya, mengatakan dengan jelas ya. Paulus mengatakan dengan jelas. Yesus dikatakan Theos. Kan tadi pernyataan Bang Noah mengatakan tidak percaya Paulus karena Paulus mengatakan Yesus Tuhan. Ya. Kata Tuhan itu kan dalam bahasa Indonesia memang rujukannya adalah kata kurios. Sementara ada satu lagi kata juga yang diterjemahkan menjadi Allah dan Tuhan, itu Theos. Nah, yang saya maksud ini tentang Theos ini, di mana dikatakan bahwa secara eksplisit dengan jelas Paulus menyebut Yesus Theos gitu. Gini aja bang, simple jawaban saya bang ya. Saya bukan mau menghancurkan iman abang atau mau menghancurkan iman Kristen yang lainnya. Tetapi ketika Anda tidak meyakini tulisan yang ada di terjemahan yang kita pakai saat ini, berarti abang tidak usah pakai Alkitab yang saat ini. Abang pakai aja yang berbahasa Yunani. Begitu maksud saya bang. Lu yang Kolose, mengajarkan Kolose. siapa, Wong saya ini percaya dengan perkataan Kolose, Bang. Paulus kok. Kalau saya berapa Bang Mak? Kolose berapa Bang? 29. Kolose 2 nomor 9. Itu lebih parah lagi malah. Kalau saya 2:9.